Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang kami muliakan selamanya. Sungguh hanya Engkau yang jadi bagian kami Tuhan. Ku kan bermain
selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Engkau kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Engkau kudus Tuhan. Engkau mulia, Engkau mulia. Kami memujimu, memuliakanmu, meninggikan Engkau selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup
aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami dapat melihat segala pekerjaan-pekerjaan di antara kami Tuhan. Engkau terus menyatakan dirimu, Engkau terus menampakkan dirimu Tuhan. Kami bersyukur sehingga semakin hari dunia ini akan melihat Engkau, bahkan akan meratapi Engkau Tuhan, Engkau yang mereka tikam 2000 tahun yang lalu Tuhan.
setiap generasi akan memandang Engkau kembali Tuhan. Bahkan segala ciptaan-Mu akan melihat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memenuhi segala sesuatu Tuhan. Kami bersyukur kembali menundukkan hati kami atau mendengarkan perkataan-perkataan-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunlah damai sejahtera bagi seluruh muka bumi ini Tuhan. Hidup-Mu mengalir dari tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Udah semua. Baik, ada yang mau sharing kah pagi ini? Radio ada? Berapa? Oke, shalom yang di radio ya. Baik, puji Tuhan. Nggak ada yang mau sharing? Yang di studio? Enggak. Oke, baik. Kalau tidak ada, mari kita mulai. Ada? Nggak ada ya? Oke. Tinggal 5 halaman aja ini. Baik. Pekerjaan Tuhan. Orang-orang semacam itu adalah emas, perak, dan batu-batu berharga. Nilai mereka adalah yang tertinggi. Jika Tuhan sudah melakukan banyak pekerjaan, tetapi engkau engkau masih seperti pasir atau batu, engkau tidak berharga gitu. Jadi kalau berarti kan sebaliknya ya. Kalau di sini katakan jika Tuhan sudah melakukan banyak pekerjaan, tetapi engkau masih seperti pasir atau batu, engkau tidak berharga. Pekerjaan Tuhan di negeri Sinaga Merah yang sangat besar, sangatlah menakjubkan dan tak terselami. Jadi kita tahu ya bagaimana pekerjaan Tuhan di sana gitu. Di negeri, kalau dikatakan negeri Sinaga Merah gitu, berarti dia sangat dirusak gitu. Sangat dirusak oleh iblis. Sangat dirusak ini bukan hanya dari manifestasi bagaimana mereka menjadi anti Tuhan gitu ya, oleh karena pemimpinnya gitu ya, oleh dari orang-orang yang memimpinnya, tapi juga telah dirusak oleh ajaran-ajaran turun-temurun, ajaran nenek moyang gitu ya, pengajaran-pengajaran tradisional gitu ya. Jadi ada banyak falsafah gitu ya, pengajaran-pengajaran yang ya membuat karena memang itu
mereka dikuasai gitu ya. Mereka dikuasai oleh si jahat gitu. Jadi selama ini dibiarkan gitu, untuk pada akhir zaman itu mereka mau dijadikan menjadi objek penyelamatan Tuhan, sehingga dikatakan dia akan mengelompokkan, menyempurnakan sekelompok orang dan mengusir beberapa orang lainnya, karena ada semua jenis orang di dalam gereja. Ada orang yang mencintai kebenaran dan yang tidak. Ada orang yang mengalami pekerjaan Tuhan dan yang tidak. Ada orang yang melakukan tugas mereka dan yang tidak. Ada orang yang bersaksi bagi Tuhan dan yang tidak. Dan sebagian dari mereka adalah orang tidak percaya dan orang-orang jahat, dan mereka pasti akan disingkirkan. Saudara, jadi kita mesti selalu ingat gitu, bahwa cara Tuhan bekerja itu tentu hanya dengan berfirman gitu. Dengan berfirman kan akan ketahuan siapa yang datang mengakses firman itu. Jadi firman itu seperti kita ketahui pada mulanya adalah firman gitu. Dan firman itu adalah Allah, atau Allah itu isinya firman, perkataan-perkataan. Jadi kalau kita mau mengenal Allah seutuhnya, bukan dengan misalnya pencurahan roh gitu, itu kan nggak ketahuan karena kita nggak tahu gitu. Roh kan nggak ada wujud gitu. Firman juga adalah roh. Jadi kalau firman itu sekadar roh, jadi kalau roh saja yang mengerjakan, seperti zamannya Yahweh gitu, dia berbicara melalui nabi-nabinya, bukan dia sendiri. Kenapa dikatakan anaknya sendiri? Sebetulnya anaknya sendiri itu adalah jadi Allah itu menjadi manusia, itulah artinya anak gitu ya. Kita mesti selalu ingat itu ya, supaya kita melihat perbedaannya, supaya kita bisa menjelaskan kepada orang ini kebenaran gitu. Jadi ibaratnya walaupun tidak seperti ini dijelaskan di sini gitu ya, tidak di sini, tapi dari apa yang kita baca dari firman Tuhan, penjelasannya justru seperti ini. Jadi hubungan Bapa dan Anak itu seperti Yesus dan Allah itu. Jadi Yesus itu adalah manusianya Allah gitu ya. Nanti kira-kira ya. Jadi dia manusia gitu. Jadi benar-benar dia adalah Tuhan yang di bumi. Tentu saudara, karena memang itu harus, karena manusia itu kan prosesnya lahir kan, makanya dia harus dilahirkan. Kalau dia itu langsung berwujud gitu, tiba-tiba jadi manusia seperti dulu kan, ketika dia mengunjungi orang-orang di zaman dulu gitu kan, melalui malaikat, kan dikatakan dia sendiri. Kan ketika kita lihat percakapan misalnya antara Tuhan dan Abraham itu, dan Lot juga, kan pada awalnya kan kita melihat kan malaikat yang datang gitu. Tapi setelah itu kan tiba-tiba dari cerita itu tiba-tiba saja muncul satu perkataan begini, ketika dia mau menghancurkan Sodom dan Gomora gitu. Masa nanti aku sembunyikan? Masa aku nggak cerita sama Abraham gitu? Kan di situ ceritanya itu. Di situ kan jelas-jelas bagaimana kita lihat kisah itu, yang tadinya malaikat itu kan jadi Tuhan gitu.
Jadi dia bisa melakukan itu gitu. Kalau dikatakan tidak ada yang bisa membantah dia, semua harus taat, itu adalah karena Tuhan itu pencipta. Dia bisa buat apa saja gitu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Segala sesuatu ini bergerak karena dia. Jadi harusnya logika kita itu mulai kita selaraskan dengan setiap perkataan-perkataan yang saudara dengarkan gitu. Istilahnya gini, saudara itu sebagai pencatat gitu. Dari apa yang kita dengarkan gitu. Kan kalau misalnya saya lagi bicara ini kan sembari nulis gimana caranya gitu. Kira-kira begitu gitu. Karena ini semua adalah bagaimana jadi ketika ada orang yang dipilihnya dia gitu ya. Jadi orang yang dipilihnya ini kan dari manusia. Kita tahu kita rusak. Saya tahu, saya menyadarinya. Tapi untuk menyelamatkan kita harus Tuhan. Kita sendiri gak bisa menyelamatkan kita. Kita itu diselamatkan adalah ketika Tuhan menyempurnakan kita. Dan untuk menyelamatkan semua manusia yang lain yang sudah rusak, dipilih dulu satu kelompok orang. Dan di antara sekelompok orang ini pun, seperti dikatakan tadi, dimurnikan. Di dalam gereja itu ada orang-orang yang percaya, ada yang tidak. Ada yang mencintai kebenaran, ada yang tidak. Ada yang bersaksi bagi Tuhan, ada yang tidak. Ada yang terus bekerja dengan giat, ada yang tidak. Gitu. Kan dari pilihan itu semua. Tapi kan itu dijadikan dia itu kan orang-orang yang dipilihnya itu dijadikan jadi soko guru. Soko guru itu kayak tiang-tiang satu bangunan gitu. Soko menyangga satu bangunan. Soko guru. Soko guru jemaat berarti tiang-tiang yang berdiri untuk menahan keseimbangan daripada satu bangunan itu. Oke. Jadi biasanya tiang itu sangat mahal gitu. Jadi kalau kita ibaratkan dalam hidup kita, kalau ibaratnya tiang yang kokoh itu atau satu pohon yang kokoh itu, tentu kan akarnya akan sangat kuat. Tergantung sebesar apa nanti pohon itu. Kalau dia bangunan, setinggi apa nanti bangunan itu, sebesar itulah pondasinya dan sedalam apa nanti dia. Dan sampai bagaimana di bawah itu. Dia harus mencapai dasar. Di mana dasarnya itu harus batu yang solid gitu. Sehingga ketika ditimpa di atasnya, nanti bangunan-bangunan lain setinggi apa kan itu kan sangat berat gitu. Konstruksi daripada tulang yang di dalam itu gitu sangat kuat, campuran daripada semennya. Nah, itu kan gambaran semua gitu ya yang saya ceritakan gitu. Nah, jadi itu dipilih gitu. Nah, jadi ketika itu dipilih, dipisahkan dari yang lain. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu naik ke sorga, ya, jadi dia menyatakan di sorga itu ada bait suci. Sebetulnya yang dijelaskan semua kepada Musa itu adalah seperti dijelaskan dia. Jadi sampai pola berpikirnya Musa itu terus jalan sesuai dengan apa yang dia lihat gitu. Oh, ini maksudnya. Oh, ini Tuhan. Jadi Tuhan itu menjadi nyata. Nyatanya itu adalah kita lihat lewat pikiran kita gitu. Jadi Musa itu seperti melihat satu gambaran yang jelas tentang Tuhan gitu. Apa yang direncanakan dia, apa yang dipikirkan dia gitu. Oke. Nah, jadi saudara, ketika kita ini sekarang, ini kan
istilahnya ini adalah pekerjaan Tuhan yang lain. Apa yang sedang dikerjakan di antara kita adalah satu pekerjaan Tuhan yang lain, sesuai dengan apa yang kita dengar. Kebenarannya adalah Tuhan itu selalu baru. Dia tidak dapat dikekang oleh siapapun. Jadi ketika firman ini disampaikan, sama seperti dikatakan Tuhan Yesus itu hanya taat melakukan apa yang dia lihat Bapaknya lakukan. Lalu dikatakan dia, kita ini adalah saudara-saudaranya, adik-adiknya gitu. Kita tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara fisik, tetapi kita percaya oleh karena perkataannya. Dan ketika kita percaya perkataannya itu, yang pernah diucapkan dulu itu adalah firman Tuhan, adalah dirinya sendiri, maka lambat laun apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu pasti akan kita alami. Apa yang dipahami dia akan kita pahami. Bagaimana dia hidup, lambat laun kita akan meniru bagaimana dia hidup. Bagaimana Roh Kudus menggerakkan dia, membawa dia ke satu tempat. Roh Kudus yang sama, yang adalah roh yang tidak terpisah dengan Allah yang kita sebut tadi, yang adalah firman itu. Dia juga bekerja di dalam kita, menggerakkan kita. Prosesnya seperti itu. Sehingga ketika dikatakan dia itu mempersembahkan, jadi di sorga itu kayak ada tampungan daripada darahnya gitu, di bait suci yang di sorga. Kita boleh membayangkan, oh di atas, tapi di atas mana? Nun jauh di sana gitu. Tetapi sekalipun nun jauh di sana, tetap juga dia sangat dekat, sedekat kita mengucapkannya gitu, sangat dekat itu gitu. Jadi sekarang sumber keselamatan itu ada di sana. Jadi dengan dia mengatakan seluruh dosa dunia sudah kutanggung, sudah. Nah, jadi ketika kita berpikir seperti itu, dia sedang membawa kita itu sudah. Ketika misalnya kemarin Tuhan perlihatkan kepada kita hal-hal yang kalau orang tidak tidak menghidupi firman gitu ya, tidak melakukan apa yang benar gitu, maka kita akan dengan jelas melihat segala ketidakbenaran gitu. Iya. Ya, kita akan melihat, kita akan bisa menilai, kita akan bicara. Kita bicara apa adanya. Seperti itu. Misalnya kita cerita gini. Kita teringat kisah masa yang lalu. Saya ceritakan misalnya. Ya, itu apa adanya. Tetapi ketika kita mulai ingat gitu ya, kita lihat lagi. Itu sebagai pembanding aja bagi kita. Karena Tuhan sedang ngajar kita. Ketika dalam posisi seperti itu, kita datang kembali kepada Tuhan. Dari perjalanan itu kita perhatikan. Sama seperti Tuhan Yesus, habis dia bicara dengan perempuan Sirofenisia itu, ketika perempuan Sirofenisia itu mengatakan gitu, kan responnya heran sekali. Wah, hebat sekali iman ibu ini katanya. Padahal dia ini orang kafir gitu. Padahal dia ini bukan keturunan dari cabang asli, yaitu dari Ishak dan dari Yakub gitu. Kan jelaskan Abraham, Ishak, Yakub. Abraham juga punya anak yang lain, ada Ismail, ada anak-anak dari Ketura juga. Kan gitu kan?
Tapi setelah itu kan semua kan harus diusir keluar kan? Kan gitu ceritanya. Yang lain-lain kan harus diusir. Ismail kan harus diusir gitu. Walaupun rasanya sakit. Sama saudara dengan apa yang terjadi gitu. Ya rasanya sakit juga. Gak bisa kita bilang, oh, kita bisa bilang misalnya kayak gini, aduh mungkin itu karena salah saya. Oke, tetapi kalau kita melihat kalau Tuhan berdaulat atas semua, kita gak bisa saling menyalahkan lagi. Kita gak bisa menyalahkan diri kita lagi. Karena apa? Karena kalau ada di antara satu kelompok itu yang benar-benar cari Tuhan, maka akan terjadi semua apa yang terjadi ini. Kan dikatakan begitu tadi kan? Karena di dalam gereja itu ada orang yang tidak percaya. Ada orang yang berpura-pura. Ada orang yang ngikut-ngikut. Kan gitu kan? Jadi begitu ada orang yang merespon, begitu mata kita itu mulai melihat kebenaran, lalu kita mengikutinya dengan diam-diam di dalam hati kita, kan kita tahu langsung di pikiran kita, gak ada yang bisa kusembunyikan. Seperti apa yang saudara dengarkan, semakin hari saudara akan melihat kemurnian. Gak ada yang disembunyikan lagi. Karena apa? Itu otomatis saudara. Kalau kita datang kepada terang, maka terang itu akan menerangi segala hal yang gelap dalam diri kita. Kegelapan itu dari iblis. Jadi ketika terang itu datang, kan kita yang datang kepada terang. Barang siapa yang menerimanya diberi kuasa gitu, untuk menjadi anak Allah, atau diberi otoritas, diberikan hak gitu. Ya, seperti itu prosesnya. Diberikan hak. Siapa saja. Karena kan kita sebetulnya kita tidak mengenali lagi diri kita ini. Kita kan tidak mengetahui bagaimana Tuhan merancang kita. Kan yang dipikirkan oleh Tuhan tentang kita terlalu dahsyat gitu. Kejadianku dahsyat, kata Daud gitu. Kejadiannya sangat dahsyat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Bayangkan dari seorang gembala di padang belantara gitu, yang menggembalakan 2-3 ekor gitu kan. Tiba-tiba diangkat dia menjadi raja yang tersohor di seluruh dunia. Kan gitu ceritanya Daud. Bahkan dia disebut, Yesus disebut anak Daud. Gak ada yang secara kebetulan disebutkan gitu. Jadi ketika Daud menyadari dirinya seperti itu, ketika dia melihat bagaimana hikmat, ketika dikatakan, ketika dia ingin membangun bait suci, sudah ada master plan-nya gitu. Masih ingat saudara yang punya hotel yang besar di Batam ini kan gitu kan, yang pernah saya doakan gitu kan, saya ingat gitu, yang tidak berapa lama setelah kami bicara gitu ya, akhirnya dia dibaptis gitu ya kan. Ingat, dia itu bukan sekolah tinggi, tapi dia bisa merancang. Dia bisa merancang gedung sehebat itu, walaupun yang mengerjakan yang lain.
tapi buah pemikirannya ada di situ gitu. Kira-kira seperti itulah Daud yang boleh dikatakan sederhana, ditolak. Sama kira-kira seperti yang sering saudara dengar gitu ketika saya bicara gitu. Ketika saya bicara misalnya, ketika Tuhan bilang gini, kamu akan berbicara di depan para petinggi-petinggi bangsa ini misalnya gitu. Itu kan sesuatu yang tak masuk akal kan. Tapi kalau saya berani bicara itu, tentu ada dalam pikiran saya yang membuatnya bisa jadi seperti itu, yang membuat saya berani mempercayainya. Tuhan buktikan dengan tanda yang kecil ketika melayani anggota keluarga dari Pas Pampres itu. Nggak ada yang kebetulan gitu, nggak ada. Ketika saudara dengar kemarin bagaimana misalnya dari chat itu, sehingga kita boleh mengetahui keadaan ibu kita gitu. Apakah pernah terpikir oleh kita ketika kita pergi ke sana gitu kan? Kan dari cerita-cerita itu kan baru kita ketahuan, oh kan dari situ baru kita tahu tanggal 3 mau berangkat untuk ini. Ada cerita-cerita yang lain yang bisa kita ceritakan. Saya cerita apa adanya. Kenapa dia sakit? Oh, saya katakan apa adanya gitu loh. Tahukah saudara, tidak ada yang kebetulan yang keluar dari mulut kita. Tuhan mengaturnya. Tuhan mengatur peristiwa-peristiwa. Lihat bagaimana dia bekerja membuat. Jadi ketika dikatakan, kalau misalnya tidak saya lakukan itu, kalau misalnya beliau tidak berangkat misalnya tanggal 3, kan kita kan tidak tahu cerita itu semua. Kalau kemarin ternyata, kalau sekarang dia ternyata harus dikarantina, harus mengkarantina dirinya. Karena apa? Oh, karena lupa saya ini tidak boleh meleset ini. Jadi saya pengen sekali sih rindu, tapi tanggal 3 ini saya harus pergi gitu. Ya, biar kiranya nanti setelah ini lewat lebih fresh lagi. Tetapi kan dari perkataannya jadi mengatakan nanti supaya sekalian dengan para gembala-gembala yang lain, gembala-gembala kita katanya gitu. Tahukah saudara efek dominonya? Kita hanya apa? Melakukan tindakan kecil kan. Walaupun rasanya kita pulang ya malam gitu ya. Tapi saudara, kita melihat sesuatu. Ada saudara yang sedang dikerjakan Tuhan, yang ketika saya ucapkan ini sedikit gitu ya, tapi dalam hati saya gini, ada hal yang lebih besar yang akan terus Tuhan tunjukkan kepada kita. Ketika tadi malam saya telepon, karena kan saya kasih nomor telepon Pak Gembala yang di Piayu kan, sama ibu kan, saya kasih nomor teleponnya kan, saya harus lapor dong gitu kan. Saya ceritain gitu. Ternyata dia kaget, maksudnya dengerin, kok bapak ini kok telepon sudah jam begini, sudah mau tidur katanya gitu. Jam itu udah 10:30 lah kan. Ya 10:30 saya telepon jadinya. Dia pun kaget, aduh ada apa nih, karena dia baru nonton yang itu dirijen yang di HKBP apa ya, Bekasi ya, yang kenapa tukarakan, ya udahlah, Jatinegara ya kan, yang dirijennya itu kan tuh viral itu, ternyata lagi mimpi pujian itu tiba-tiba ini. Dan kemarin juga kita akan mendengarkan kan dari ini, oh si ini juga ternyata mati ini berturut-turut gitu kan, dari kita dengar gitu. Jadi habis dia lihat itu, saya yang telepon itu gitu, jadi bilang, saya pikir tadi entah ada kabar apa lagi nih yang meninggal seperti itu, kira-kira begitu gitu, karena tiba-tiba malam gitu.
Jadi ketika saya cerita yang itu, wah puji Tuhan gitu. Ya kan kemarin kan saya bilang, ya saya katakan apa yang eh, Bapak bilang gitu kan. Kan kita kan laporan aja gitu. Nanti entah bagaimana nanti. Sedangkan kemarin aja langsung bergerak gitu kan. Dia panggil, dia pergi ke Malaysia, dia panggil dia untuk makan malam teman kita yang di Malaysia gitu kan. Coba lihat. Sekarang kan ketika kan pasti ibu itu kan akan cerita gitu kan dengan bapak gitu kan. Akan cerita mempersiapkan segala sesuatu gitu. Mau nanti buat bagaimana? Udah. Tuhan sendiri nanti jadi begitu. Begitu ini. Begitu mereka itu mulai, kan pastilah mereka berdoa. Pastilah mereka akan merenungkan. Ya, si jahat juga pasti mungkin dia menyusupkan pikiran-pikiran yang lain. Pastilah, karena kan semua manusia dirusak. Dia kan coba bagaimana menghalangi pekerjaan Tuhan. Tapi dengan kita ini berpikir kalau Tuhan berdaulat di atas semua, tahukah saudara? Itu dahsyat sekali. Hanya dengan berpikir seperti itu. Iya. Sembari kita ini terus apa? Menguduskan diri kita. Menguduskan diri itu begini. Kan hanya Tuhan yang kudus. Kan ketika kita itu mengikatkan diri kita dengan Tuhan, oke? Kan Tuhan itu Tuhan yang kudus. Segala yang tidak kudus gak bisa bersentuhan dengan dia. Mana? Sementara kebenarannya gak ada yang kudus, hanya Tuhan yang kudus gitu. Tetapi di firman lain kita mengatakan, walaupun dosamu merah seperti kermisi. Berarti kan firman. Jadi begitu kita datang, karena semua sudah dikerjakan, dia dikerjakan juga di atas kayu salib, dan dia katakan sudah selesai. Berarti setiap orang bisa datang dengan penuh keberanian. Pastilah kalau dia datang kepada Tuhan, pasti dia akan datang dulu minta dibersihkan oleh Tuhan. Nah gitu kan? Ya gak perlu harus minta ampun kayak gitu, tapi yang kita ingat adalah Tuhan. Nah, jadi saudara, begitu kita datang seperti itu, kan selalu kan kita lihat hati kita. Kita kan tentu dengan semua keadaan itu nggak ada gunanya kan kita meninggikan diri dalam hal itu gitu kan. Memang kalau tidak ada kita gitu, kalau misalnya saya tidak buka mulut saya, kalau saya tidak gerakkan tangan saya untuk WA gitu, untuk chat gitu kan nggak kita dengarkan semua itu. Tetapi kan nggak ada gunanya kita memuji diri kita di situ, karena kita kan tahu itu akan menyinggung Tuhan. Masa kita mau menyinggung Tuhan ketika selama ini kita sudah mengenal Dia, kita seperti melihat Dia, kita seperti sudah, kita kayak benar-benar kayak Tuhan itu nyata, kayak jadi sahabat kita. Masa kita tidak memegang kepercayaan daripada sahabat kita yang telah memperlihatkan dirinya segamblang itu kepada kita gitu, telah menyatakan dirinya, telah memimpin kita, telah menyatakan pikiran-pikirannya, telah bicara kepada kita dengan tekun. Kita melihat segala ketekunannya menjadikan kita bisa punya pikiran seperti ini. Kan ketika Tuhan menampakkan diri, yang dilihat orang kan manusia. Sama seperti murid-murid kan. Ih, orang seperti apakah orang ini? Kan kagum sekali mereka lihat Yesus. Tapi Yesus terus menampakkan dirinya yang normal. Sampai-sampai Petrus itu harus menarik tangan Tuhan ketika Tuhan menceritakan tentang penderitaan yang akan dia alami sampai dia ke atas kayu salib.
Ya kan? Ketika mereka benar-benar melihat Tuhan Yesus tidak melawan, mereka teringat seperti domba yang dibawa kepada pengguntingan, kepada pembantaian. Kami keluh gitu. Kan gitu kan? Jadi mereka melihat firman itu nyata di dalam diri Yesus gitu. Dia tidak asal bicara. Ketika dia katakan dia benar-benar menjadi manusia, dia melakukannya. Dia benar-benar merendahkan dirinya. Itulah yang membuat mereka itu, saudara, gak mungkin mereka, saudara, mau meninggikan diri. Gak mungkin. Dan itulah yang nanti, saudara, yang akan membuat semua orang pada akhirnya memandang Tuhan lewat pertobatan kita. Lebih baik saya pakai kata pertobatan, saudara. Ketika kita merendahkan diri kita, ketika rasanya iblis mungkin menunjukkan, wah hebat ya gitu. Ketika itu datang, kita pandang Tuhan. Ketika iblis seolah-olah ingin, wow, memuji-muji kita, kita pandang kepada Tuhan yang di sebelah kita. Ya. Dan kita tahu Tuhan memperhatikan hati kita itu. Ketika saya ucapkan ini kan, saudara kan tidak tahu tadinya. Tapi ketika saya ucapkan itu, saudara, di situ kan baru kan didengar oleh Tuhan. Kan katanya gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan hati kita ini. Kan itu membuat kita ini, ngapain lagi saya mesti membanggakan diri, gak ada gunanya. Saya mengucapkan aja apa yang ada di sini. Gitu. Lihat prosesnya itu ya. Dan bayangkan, selama hidup kita ini, kita akan melihat Tuhan menampakkan diri. Ya. Gak ada yang bisa tahan. Serusak apapun manusia, dia akan ingat kembali kasihnya yang semula. Dia akan ingat, orang akan ingat bagaimana Tuhan dulu menjumpai dia. Kita tahu teman-teman kita semua yang dikatakan tadi, gembala-gembala kita katanya. Kita tahu dulu bagaimana sebelum seperti sekarang, bagaimana dulu mereka ketika berjumpa dengan Tuhan. Anugerah saja kita duluan mendengarkan kebenaran ini, saudara. Itu anugerah. Tapi Tuhan katakan, kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Tetapi saudara, itu firman Tuhan. Nggak ada yang bisa melakukannya. Ketika firman itu diucapkan, mungkin Petrus itu merasa ingin menguatkan saudara-saudaranya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan itu sudah nggak ada bersama-sama dengan mereka, apa yang dia lakukan? Apakah dia kuatkan saudara-saudara? Ayo kita berdoa, mari kita mencari kehendak Tuhan. Tidak. Mereka pergi ke laut lagi, saudara, melakukan pekerjaan mereka lagi seperti biasanya. Apakah dia sedang menguatkan saudara-saudaranya? Justru membawa saudara-saudaranya itu kembali kepada dunia lagi. Karena apa? Nggak ada yang mau dikerjakan.
Ketika kita melihat semua itu, kita berusaha. Ketika kita tahu saudara panggilan Tuhan atas kita, kita berusaha. Ya kan? Tapi apakah sesuai dengan yang kita harapkan? Apakah bisa? Tidak bisa. Karena kita tidak bisa memaksa orang. Tuhan yang tahu bagaimana hati orang. Ketika Tuhan katakan, tinggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan, apakah orang dengan mudah saja meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan? Apakah mereka bisa melepaskan di mana selama ini mungkin nama mereka sudah besar di antara jemaat? Apakah gampang mereka meninggalkan itu semua? Tidak gampang. Apakah mereka bisa menerima saya apa adanya gitu? Apakah mereka tidak ingat semua mungkin, wah gara-gara ini segala macam dulu begini? Apakah dengan mudah? Tidak. Tetapi saudara, kalau Tuhan sudah berkehendak, dia tidak beritahukan kepada kita apa yang mau dia lakukan. Biar itu menjadi surprise buat kita. Itu yang membuat kita takjub. Itu yang membuat kita kagum. Dan firman Tuhan katakan, selalu baru Tuhan akan menyatakannya. Ya. Betapa indahnya, saudara. Cara Tuhan memperbaiki kerusakan itu, saudara. Memang benarlah, saudara, perkataan Tuhan. Bukan kamu, tapi aku. Hebat sekali, saudara. Benarlah firman Tuhan katakan, akan tiba saatnya Bapa lah yang akan mengajar. Tidak perlu orang mengatakan kepada sesamanya, kenallah Tuhan. Gak perlu. Dulu mungkin iya, tapi akan ada satu masa. Itu sekarang. Saudara, dengan perkataan itu membuat siapapun, saudara, gak ada yang akan berani mengambil untuk dirinya. Gak akan berani. Yesus saja gak berani, masa akan kita berani? Kalau kita berani, berarti kita anti Kristus, lawannya Kristus. Itu artinya. Sama seperti Yesus, dia bersuka cita, ya kita bisa bersuka cita. Sama seperti dia bisa bilang, aku melihat iblis dilemparkan dari bumi, jatuh dari langit katanya. Kita bisa melihat itu. Kita bisa mengucapkan itu. Tapi ketika dia mengingatkan kita tentang firman, di mana dia berusaha, si jahat berusaha juga. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menyempurnakan kita, membuat kita tidak ada pilihan lain untuk duduk di kaki Tuhan. Ya, untuk mengikuti gerakan-gerakan Roh Kudus di dalam hati kita. Seperti Yesus ketika dia merasakan sesuatu, dia penting sekali untuk menghadap kepada Bapaknya. Dia tinggalkan keramaian. Ketika dia lihat murid-muridnya, pengen rasanya diajak dia bersama-sama berdoa. Tapi dia lihat murid-muridnya tidur. Kita ngalami juga. Iya. Tapi ketika Tuhan mulai berfirman dalam hatinya,
Aku datang segera. Entah gimana saudara, kita tiba-tiba saja ingat. Dan tahukah saudara, efek daripada apa yang dimunculkan oleh Roh Kudus hebat sekali. Jika engkau, mana dia? Jika engkau tidak mengetahui pekerjaan Tuhan dengan jelas, engkau akan menjadi negatif. Ini adalah karena pekerjaan Tuhan hanya bisa dilihat dalam diri sebagian kecil orang. Oke? Pada saat ini akan menjadi jelas siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan siapa yang tidak. Akan ketahuan dengan jelas. Dari yang itu tadi, kita akan melihat. Jadi ketika kita melihat nanti itu gitu, dalam hati saya gini, kemarin sudah punya iman ya ibu itu gitu. Ternyata wah, melakukan satu, kan pasti kan apa ya, orang itu pasti takut kehilangan nyawa, saudara. Manusia, kodratnya manusia itu takut kehilangan nyawa. Makanya ketika dia katakan barang siapa mengikut aku, dia harus rela kehilangan nyawa. Orang-orang yang takut kehilangan nyawa itu akan tersingkir, akan mundur teratur gitu loh. Dia akan berusaha lagi. Tadi dia suruh mungkin semangat gitu kan, ternyata pasti kan ada pemikiran seperti itu. Oh, karena saya tidak menjaga ini, saya ini akhirnya jadi begini. Nah, kali ini harus berangkat supaya berhasil. Nah, gitu kan? Saya doa sama Tuhan. Ya Tuhan, panjangkanlah umurnya, kan gitu. Kita tidak tahu kan? Orang sehat aja langsung bisa dipanggil. Lagi mimpi pujian lagi sehatnya bisa dipanggil. Gitu kan? Tuhan yang tahu semua hati. Tapi diam-diam saudara, dalam hati kita ini saudara, ketika kita memohon diam-diam gitu, dia tahu hati kita. Kita berharap dalam hati kita, Tuhan, kami ingin melihat Engkau. Nggak ada yang perlu kita mau coba skenario kan gimana gitu, nggak ada gunanya. Kalau kita coba skenario kan, si jahat itu akan coba kacaukan, karena tujuan dia hanya ingin mengacaukan supaya kita kehilangan arah. Waktu kita kehilangan arah, maka Tuhan tidak bebas bekerja gitu. Kalau Tuhan mau bebas bekerja itu, kita mesti terus menanti-nantikan dia. Iya. Pada saat ini akan menjadi jelas siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan siapa yang tidak. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan memiliki pekerjaan Roh Kudus, sedangkan mereka yang tidak dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia akan tersingkap melalui setiap langkah dalam pekerjaannya. Ya, yang kan saudara, ketika kita melihat itu di awal tahun 2024 nantinya kan, mari kita lihat. Coba lihat nih sekarang saudara, apa yang sedang Tuhan kerjakan.
Kalau dulu mungkin kita berpikir, wah, kenapa ya Tuhan tempat ini nggak penuh gitu. Karena ada kita berpikir gitu kan. Walaupun Tuhan bilang, sudahlah, jangan pikirkan itu. Bukankah aku dulu ditinggalkan oleh murid-muridku? Sudahlah. Tapi kan hati kita kan tetap tidak ini juga kan. Tahun lalu kenapa saya tidak chat semua satu-satu gitu. Ya kan? Tapi kenapa tahun ini saya chat satu-satu? Ya kan? Siapa kira-kira yang membuat itu? Siapa kira-kira yang menggerakkan? Saudara, ketika hati kita itu bertobat gitu ya, maka pekerjaan Tuhan itu menjadi nyata gitu. Yang kita lihat di dalam diri kita gitu. Dan ketika kita lihat responnya, tahukah saudara? Kayak tadi malam itu kan, wah langsung video call gitu kan. Coba lah saudara. Enggak, Tuhan itu gimana ya? Sudahlah, nggak bisa kita prediksi gitu. Dan dia sangat nyata sekali. Waktu kita rasanya sudah melihat Tuhan itu gitu kan, tiba-tiba dia menghilang gitu. Kan gitu, murid-murid lagi senang-senang ya, luar biasa. Tiba-tiba Tuhan sudah menghilang dari antara mereka. Lanjut lagi. Dan sekarang ketika kita awali, kita lihat nanti. Gak perlu kita rancangan, oh gini, biarin mereka yang ngurus. Mau mereka bilang nanti mau bikin ini, mau mereka undang siapa nanti, mau mereka buat acara bagaimana, silakan. Gak takut kita menghadapinya, gak ada yang perlu kita takutkan. Kita merendahkan diri aja. Tuhan, ketika kita punya sikap hati seperti itu, maka Tuhan yang berdaulat itu, Tuhan yang maha kuasa itu akan menyatakan dirinya. Oh, pekerjaan Tuhan itu sangat membekas, saudara. Nggak bisa enggak. Seperti kemarin langsung itu efek dominonya, langsung telepon, langsung dikabarin ternyata. Itu berikan sukacita. Oh, dia kan sangat senang. Hatinya akan kembali kepada anaknya. Oh, dia sudah melakukannya seperti hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Kalau Tuhan ingin membuat anak kandungnya yang mungkin dia bermasalah itu kan, kalau Tuhan mau menggerakkan anak kandungnya itu bertobat gitu kan, balik gitu kan, minta ampun mungkin, bukankah itu pekerjaan Tuhan? Dan Tuhan akan begini, ada satu harapan. Jadi seperti yang kita rasakan pekerjaan Tuhan yang sangat indah ini, itu juga akan bekerja bagi orang-orang yang mendengarkan kita, yang menerima kita, seperti mereka menerima Tuhan Yesus itu sendiri. Mereka seperti membuka pintu mereka yang di Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Ada. Walaupun pintu itu sudah berabad-abad, ini kan belum berabad-abad, tertutup. Terangkatlah engkau pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Ya. Dulu pikiran kita Raja Kemuliaan itu dahsyat.
Iya memang dahsyat kok. Tapi kedahsyatannya itu diselimuti oleh kerendahan hati. Amin saudara. Ya, pekerjaan Tuhan memang dahsyat. Tapi membuat kita, membuat siapapun akan menjadi rendah hati. Tidak akan pernah menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Itulah keselamatan kita, saudara. Orang-orang akan tersingkap melalui setiap langkah dalam pekerjaannya. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan disingkirkan. Orang-orang ini akan disingkapkan dalam pekerjaan penaklukan, dan mereka adalah orang-orang yang tidak punya nilai untuk disempurnakan. Ingat, kita tidak bisa prediksi, kita tidak tahu loh siapa ini, saudara. Karena gini deh saudara, karena Roh Kudus kan ada dalam setiap hati orang gitu. Kan ketika orang merenung gitu kan, ketika orang merenung, ketika mereka datang, ketika mereka lagi terdesak gitu ya, ketika mereka datang kepada Tuhan, maka itu akan menggerakkan sesuatu. Jadi ketika seseorang itu bisa mengakses firman, itu firman itu pasti bekerja gitu loh. Makanya kita gak bisa duga. Makanya Tuhan juga gak bisa duga ketika perempuan Sirofenesia itu tiba-tiba bilang begini, benar Tuhan, tapi anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya gitu. Wah, kok bisa? Perempuan yang pendarahan, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu kan akan membuat Tuhan Yesus itu mengeluarkan satu perkataan. Sama seperti yang sekarang. Jadi ketika kita lagi bersekutu, tiba-tiba orang mengucapkan sesuatu, tiba-tiba kita mengucapkan sesuatu perkataan. Seperti Tuhan mengatakan, hai ibu, dosamu sudah diampuni, katanya. Itu kan firman. Dan firman itu bekerja. Nggak akan kembali sebelum dia mengerjakan penaklukan dalam diri orang yang menerima firman itu. Coba saudara bayangkan, ketika dalam percakapan itu kita mengucapkan sesuatu, bukankah tanpa sadar Tuhan sedang bicara kepada orang itu? Dan bayangkan kalau mereka merenungkan hidup mereka, bukankah Roh Kudus yang ada dalam diri mereka, yang terkenal tekun itu, yang terkenal setia itu, yang terkenal penyabar itu, yang terkenal memiliki hati yang sangat lembut itu, bukankah dengan diam-diam dia bersemangat kembali melakukan pekerjaannya? Ya enggak? Iya kan? Bayangkan keindahan daripada pekerjaan Tuhan itu yang menaklukkan segala sesuatu. Sungguh tidak terduga, saudara, hikmat Tuhan. Mereka yang telah disempurnakan telah didapatkan oleh Tuhan dalam keseluruhan diri mereka, dan mampu mengasihi Tuhan seperti Petrus. Bahkan kemarin dikatakan akan lebih mengasihi Tuhan melebihi Petrus, katanya. Itu firman, saudara. Di situ dia sedang membawa kita langsung ke tahtanya dia. Dia gak perlu permisi sama Petrus.
Dan Petrus tidak perlu cemburu kepada kita, tapi Petrus bersuka cita melihat hari kita. Ya, dia seperti melihat Tuhan. Nyata sekali Tuhan itu. Hati dia pasti berbunga-bunga. Rasanya hatinya itu cerah sekali, saudara. Setiap orang, setiap makhluk, setiap roh akan bersuka cita. Mereka yang telah ditaklukkan tidak memiliki kasih yang spontan, tetapi hanya kasih. Mereka yang telah ditaklukkan tidak memiliki kasih yang spontan, tetapi hanya kasih yang pasif, dan mereka terpaksa untuk mengasihi Tuhan. Kasih yang spontan dikembangkan melalui pemahaman yang diperoleh lewat pengalaman praktis. Nah, jadi yang selama ini saudara, yang ini itu pengalaman praktis. Ya. Kasih ini, jadi itu kasih yang spontan ya. Kasih ini menguasai hati orang dan membuatnya rela mengabdikan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan menjadi landasan mereka dan mereka mampu menderita bagi Tuhan. Oh, enggak terpaksa kita menderita sama Tuhan. Bayangkan seperti yang saudara dengarkan tadi. Bagaimana Roh Kudus, yang ketika saya katakan Roh Kudus yang terkenal itu, yang terkenal penyabar itu, yang terkenal tekun itu. Bukankah itu ketika kita melihat itu, bukankah membuat kita itu dengan rela hati, dengan senang hati, tidak terpaksa, dan tidak ada unsur dalam diri kita, oh Tuhan nanti akan memberikan tempat yang terbaik bagi surga. Itu nggak ada lagi, itu udah hilang itu. Nggak ada lagi kita punya pemikiran seperti itu gitu. Dan kita nggak menunggu lagi kan Tuhan selama ini, oh datang lagi, kan nggak gitu lagi. Tetapi Tuhan itu nyata setiap hari di antara kita. Tentu saja ini adalah hal-hal yang dimiliki orang yang sudah disempurnakan oleh Tuhan. Jika engkau hanya berusaha untuk ditaklukkan, engkau tidak bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan. Jika Tuhan hanya mencapai tujuan penyelamatannya lewat menaklukkan orang, maka langkah para pelaku pelayanan sudah cukup untuk mencapai hal ini. Namun, menaklukkan manusia bukanlah tujuan akhir Tuhan. Tujuan akhirnya adalah menyempurnakan manusia. Jadi daripada mengatakan tahap ini adalah tahap pekerjaan menaklukkan, lebih baik mengatakan ini adalah tahap pekerjaan penyempurnaan dan pengusiran. Sebagian orang belum sepenuhnya ditaklukkan, dan dalam proses menaklukkan mereka, sekelompok orang akan disempurnakan. Kedua pekerjaan ini dilakukan serempak. Orang-orang belum pergi bahkan selama masa pekerjaan yang panjang, dan ini menunjukkan bahwa tujuan penaklukan sudah tercapai. Inilah fakta mengenai ditaklukkan. Pemurnian bukanlah demi penaklukan, tetapi demi penyempurnaan. Tanpa pemurnian, manusia tidak bisa disempurnakan. Jadi, pemurnian begitu berharga. Hari ini, sekelompok orang disempurnakan dan didapatkan. Ke-10 berkat yang disebutkan sebelumnya ditujukan kepada mereka yang sudah disempurnakan. Segala hal tentang mengubah gambaran mereka di bumi ditujukan kepada mereka yang telah disempurnakan. Mereka yang belum disempurnakan tidak memenuhi syarat untuk menerima janji-janji Tuhan. Bayangkan saudara, begitu padatnya perkataan-perkataan ini saudara. Begitu saudara, perkataan-perkataan itu begitu tingginya.
Bayangkan untuk ditaklukkan aja rasanya udah gimana. Tetapi kalau orang tidak mengalami atau tidak mengejar pengalaman, tidak terwujud dalam pengalaman praktis, maka orang itu tidak layak untuk disempurnakan. Betapa tingginya syarat untuk memasuki tempat yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Ya. Tetapi begitu mulianya juga sekarang Tuhan perlihatkan. Kalau sekarang saja kita sudah melihat segala keindahan, seperti saya katakan, kita tidak tahu. Tuhan mengenal hati orang. Menurut kita sih sudahlah, semua orang udahlah, ya damailah gitu ini. Iya. Tetapi apakah itu saja yang Tuhan kehendaki? Iya. Nanti akan ada masanya ketika mereka berani gak menyerahkan. Seperti sekarang, bagaimana Tuhan memurnikan kita, bagaimana Tuhan menghajar kita. Apakah orang-orang itu tidak akan dihajar? Harus dihajar, harus dihakimi. Iya, gak bisa enggak. Apakah manusia hanya menerima yang baik saja dari Tuhan? Gak mungkin enggak. Jadi ketika orang menerima kita, pasti terjadi kegoncangan lagi. Itu sudah sewajarnya seperti itu. Sudah seperti itu caranya. Iya, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nggak ada yang bisa lari sudah daripada Tuhan. Iya. Jadi apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, efek dominanya masih sudah lihat. Tapi terpujilah Tuhan yang dengan hikmatnya menaklukkan segala sesuatu. Pada akhirnya setiap orang akan kagum kepada Tuhan. Hatinya gak keras lagi, sama seperti hati kita yang sudah dilembutkan oleh Tuhan. Iya, hati orang juga akan dilembutkan lewat pengalaman hidup mereka. Sebagaimana mereka bisa terima kita, sebagaimana dari mulut mereka, "Hela, aku juga rindu sama Lambo," katanya gitu. Ya. Apalagi di masa umur sekian, enggak, orang itu akan ingat tentang Tuhan, dan orang tidak akan mengeraskan hatinya lagi. Walaupun berat, mereka lebih memilih itu daripada memilih kesenangan dunia ini. Itulah firman. Baik, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini untuk setiap apa yang kami dengar. Terpujilah Tuhan yang terus melakukan pekerjaannya di antara semua umat manusia. Haleluya, sama-sama katakan amin.